Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Senin 7 November 2022, hari biasa dalam Pekan Biasa yang ke-32. Bersama saya Romo Thomas Suratno, SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Lukas, bab atau pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Jagalah dirimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Saudara-saudari yang terkasih, apa yang menjadi kekuatan pendorong dalam hidup kita? Yesus berbicara tentang 2 kekuatan yang bekerja dalam hidup kita. Kekuatan godaan untuk berbuat dosa yang menyebabkan kerugian, serta kekuatan iman untuk mengatasi hambatan dan kesulitan yang berada pada jalan kasih kepada Allah dan sesama. Kata Yunani untuk pencobaan, skandalon, berarti sama dengan kata skandal dalam bahasa Inggris. Makna asli dari skandal adalah perangkap atau batu sandungan yang menyebabkan seseorang tersandung dan jatuh. Saudara-saudari yang terkasih, tulisan pada kitab suci memperingatkan kita tentang godaan untuk tersesat dan melakukan apa yang jahat. Jauhkan aku dari perangkap yang telah mereka letakkan untukku, dan dari jerat pelaku kejahatan. Mazmur 141 ayat 9. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. 1 Yohanes 2 ayat 10. Orang-orang Yahudi menyatakan bahwa adalah berdosa yang tidak terampuni jika orang mengajarkan berbuat dosa kepada yang lain. Jika kita mengajarkan dosa kepada yang lain, maka ia pada gilirannya dapat mengajar dosa tersebut kepada orang lain lagi. Begitu seterusnya sampai ada orang yang tidak mau meneruskan ajaran berdosa itu. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus memperingatkan murid-muridnya akan tanggung jawab yang besar, bahwa mereka harus menjaga agar tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain, yaitu tidak memberi pelanggaran atau contoh buruk yang mungkin menyebabkan orang lain berbuat dosa. Orang yang masih muda dalam iman sangat rentan terhadap contoh buruk dari mereka yang seharusnya sudah kuat dalam iman. Saudara-saudari yang terkasih, sementara Yesus memperingatkan bahaya memberikan contoh buruk yang menyebabkan skandal, ia juga menunjukkan kekuatan iman untuk mengatasi hambatan dan godaan untuk berbuat dosa. Apa maksud Yesus saat ia mengatakan bahwa iman kita dapat memindahkan pohon dan pegunungan? Istilah pemindah gunung digunakan untuk seseorang yang bisa memecahkan masalah dan kesulitan besar. Saudara-saudari yang terkasih, bukankah kita juga sering menghadapi tantangan dan kesulitan yang penanganannya tampaknya di luar kekuatan kita? Apa yang tampak mustahil bagi daya manusia adalah mungkin bagi mereka yang percaya pada kuasa Tuhan.
Iman adalah karunia bebas yang diberikan oleh Allah untuk membantu kita mengenal Tuhan secara pribadi, untuk memahami kebenaran dan hidup dalam kekuatan kasih-Nya. Itu sebabnya Yesus memberi kita karunia dan kuasa Roh Kudus yang membantu kita untuk tumbuh kuat dalam iman, bertekun dalam pengharapan, dan bertahan dalam kasih. Iman kepada Allah adalah kunci untuk menghilangkan hambatan dan kesulitan yang menghalangi kita dalam melakukan kehendak-Nya. Saudara-saudari yang terkasih, kita adalah milik Allah dan hidup kita tidak lagi milik kita sendiri. Sukacita dan hak istimewa adalah mengikuti Tuhan Yesus dan melayani dalam kekuatan kasih dan kebaikan-Nya. Tuhan Yesus selalu siap untuk bekerja di dalam dan melalui kita demi kemuliaan-Nya. Agar iman kita menjadi efektif, ia harus dihubungkan dengan kepercayaan dan dengan ketaatan, yaitu penyerahan diri secara aktif kepada Allah dan kesediaan untuk melakukan apapun yang diperintahkan-Nya. Apakah Anda percaya pada kasih karunia dan kekuatan dari Tuhan? Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, Engkau memberi kami kemenangan atas daya kekuatan yang menghancurkan dari dosa dan keinginan yang tidak teratur yang menghambat kami dalam melakukan kehendak-Mu. Berikanlah aku kekuatan untuk selalu memilih apa yang benar dan menolak yang salah. Semoga kasih-Mu memimpin hatiku agar aku bisa mengampuni mereka yang bersalah kepadaku dan menuntun mereka yang membutuhkan bantuan-Mu. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.